Technical View Pound 14 April 2021 jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. High di 1.3798 dan low 1.3748, sementara running price 1.3789. Oke, running price sudah berada di arah yang mendekati atau menjelang 1.3900 kembali, atau sorry 1.3800 kembali. Kita akan lihat karena pagi tadi kami kurang lebih men-share untuk melakukan buy on breakout di 1.3760 ataupun 1.3775 dengan target terdekat berada di 1.3810. Ya, kita akan lihat sebentar lagi apakah dia akan tercapai TP pertama kita atau malah nantinya langsung turun ya. Kalau kita lihat lagi-lagi saya ingatkan kita dalam periode untuk menantikan kelanjutan dari kenaikan double bottom ya. Jadi ini adalah double bottom. Kita sudah uraikan kemarin, silahkan cek kembali video kemarin. Kemudian juga selain itu kita juga ada potensial dari falling wedge. Walaupun sekarang yang lebih mendominasi adalah terkait dengan double bottom itu sendiri. Tapi jangan lupakan bahwasanya double bottom itu masih punya PR yang cukup berat atau cukup panjang karena neckline yang harus ditembus atau wajib tembus untuk mengkonfirmasi pembalikan ataupun kelanjutan dari kenaikan itu berada di 1.3900 atau 1.3905 ya. Sampai saat ini kita masih melirik area 61.8%, 1.3822. At least kalau dia berhasil survive atau katakanlah keluar dari area trendline ini, maka selangkah lebih maju dan kita masih bisa berharap bahwasanya neckline akan kembali atau berjenjang secara bertahap ditembus. Jadi potensi ini masih kita bisa manfaatkan untuk area bullish. Sementara untuk grafik keempatnya sangat singkat. Kemarin kita ekspektasinya adalah terkait inverse head and shoulder, small inverse head and shoulder, dan itu sudah terbukti terjadi. Oleh karenanya tadi pagi kami sempat mensarankan untuk buy on breakout adalah akibat dari pola ini. Ya, swing low yang kemarin atau tadi malam sempat terjadi terkait dengan data CPI 1.3693 ternyata tidak sanggup untuk menggoyang atau menggagalkan pola inverse head and shoulder ini. Dan akhirnya dia menembus zona neckline dan neckline inilah berada di 1.3760. So kita masih nantikan kenapa 1.3810 itulah kurang lebih sedikit atau berada tepat di bawah area 50% target kita yang ada di 1.3811. Ya, anyway, ini kita sudah ukur area ketinggian atau kedalaman dari bagian bottom yaitu bagian head. Kita pindahkan dan kita mendapatkan area yang cukup menjanjikan ya. Ini sejak kemarin kita sudah membahas ini. 1.3857 atau 1.3860 itu akan menjadi target kedua. Oleh karenanya untuk hari ini kita tinggal nantikan saja area buy on dip atau buy on breakout sudah selesai di 1.3760, 1.3775 karena area low-nya 1.3748 dan kemudian TP pertama yang kita nantikan adalah 1.3810 dan TP kedua adalah 1.3860. Sementara stop loss kita antisipasi di 1.3700. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 14 April 2021 jam 15:10 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1972 dan low 1.1947, running price 1.1962. Oke, ini juga hampir mirip dengan apa yang kemarin kita kupas terkait dengan kita menantikan inverse head and shoulder, di mana bagian right shoulder terbantu atau tertolong oleh posisi dari pola suspected yaitu symmetrical triangle, dan ini benar-benar terjadi. Dia langsung tembus begitu saja dan ini menandakan bullish candle yang tercipta di tanggal 13 nembus tepat di area resisten dari triangle juga sekaligus yang menjadi area neckline ya. Jadi kemungkinan potensi kenaikan masih akan terjadi. Ekspektasi saya mungkin tidak terlampau muluk karena area 1.2030 atau mungkin saja kurang lebih 1.2050 ya. Tapi kurang lebih perkiraan mungkin 1.2020, 1.2030 itu yang akan menjadi area penghadang. Jadi kemungkinan hati-hati kalaupun misalkan dia sudah terlalu tinggi sampai 1.2020, dia bisa tertekan terlebih dulu. Nah, kemudian yang perlu saya ingatkan lagi, kita sudah berada di atas EMA 200, jadi memang confirm range ataupun pergerakannya lebih dominasi untuk ke atas. Hanya saja range pergerakan harian kita masih tetap nantikan apakah dia bisa keluar dari tempurungnya apa tidak, karena dalam 2 bulan terakhir atau let's say 2 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir ya, yang paling jelas itu
pergerakannya selalu berada di bawah 120 poin. Padahal range normal untuk euro ataupun pound sterling biasanya berada di atas 120. Jadi kita akan lihat apakah ini sanggup apa tidak. Apalagi area biru ini di 1.1958 akan menjadi PR selanjutnya, dan sampai detik ini dia masih tetap berkutat di zona tersebut. Kalau misalkan katakanlah ini gagal, hati-hati dia tergelincir dan ditutup dengan katakanlah dengan shooting star atau doji candle. Nah, sementara di grafik H4-nya ya kemarin juga ascending triangle ya, Anda lihat di sini dia sempat mengalami retest, kemudian retest kembali, sempat tembus tapi terbantu ya, dibantu dengan areal tengah dari trend channel. Kemudian dia survive, mendorong dan tembus dari bagian resisten. Nah, oke. Kemarin juga saya sudah sebutkan areal ini masih tetap menjadi PR 1.1940 dan itu persis kemarin. Sekarang dia sedang merayap ya, merayap di atas zona trendline ya atau trend channel. Nah, ini hati-hati juga karena kemungkinan potensinya bisa saja tergelincir. Ekspektasi saya sebetulnya pagi ini seharusnya dia turun dulu sampai at least 1.1920, tapi tidak apa-apa. Yang terpenting adalah bagaimana caranya supaya dia berada atau menjauh dari zona trend channel ini. Kenapa? Karena kalau misalkan dia masih tetap di dalam zona trend channel, maka dia akan terus dibayangi oleh kemungkinan penurunan. Nah, sementara kalau dia di luar channel, maka kemungkinan potensinya dia sudah keluar dari tekanan. Oke, untuk berikutnya berarti saya harapkan awal kita berharap di 1.1915 ataupun 1.1930. Saya rasa naikkan saja. Kemungkinan potensi pullbacknya tidak akan terlampau jauh. Saya ambil puncak yang ini, yaitu berarti 1.1942. Berarti Anda bisa melakukan buy on dip di kisaran 1.1930 ataupun 1.1945 ya. Yang terbaru di area tersebut, TP-nya tetap ya kurang lebih saya andalkan 1.1975 dan juga TP keduanya 1.2020. Stop lossnya silakan turunkan di 1.1870. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.